Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-106, yang mana pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan kitab kepada beliau agar beliau menghukumi di antara manusia dengan hak. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadili di antara manusia sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus melarang untuk membela orang-orang yang berkhianat. Nah, setelah itu pada ayat yang ke-106 ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beristighfar. Nah, apa korelasi antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Marilah kita baca terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahimah." Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka nampak dengan jelas di hadapan kita bahwasanya ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat perintah untuk beristighfar. Namun apa hubungannya antara beristighfar dengan setelah menegakkan keadilan di antara manusia, setelah mengadili manusia dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara hikmahnya adalah ketika manusia itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali melaksanakannya itu kurang maksimal. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti benar. Ayat Al-Quran tidak mungkin salah, hadis yang sahih juga tidak mungkin salah. Tapi dalam tataran praktek, manusia itu seringkali kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh, bahkan dalam prakteknya seringkali terjadi kesalahan dan kekurangan. Nah, misalkan dalam hal sholat. Sholat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diwajibkan untuk melakukan sholat. Perintahnya pasti benar. Namun ketika kita praktek sholat, menjalankan sholat, maka tataran praktek kita dalam sholat itu kita masih banyak kekurangan di dalamnya.
Bisa jadi kita kurang khusyuk. Bisa jadi kita itu banyak ngelamun. Bisa jadi kita itu melakukan kesalahan-kesalahan dalam sholat, gerakannya kurang benar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, setelah mengucapkan salam dalam sholat, maka disyariatkan untuk membaca istighfar. Jadi zikir setelah salam, yang pertama adalah mengucapkan istighfar. Dan begitu pula di dalam peradilan. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Tapi manusia yang mempraktekannya bisa jadi ya atau seringkali kurang maksimal atau bahkan melakukan kesalahan-kesalahan ketika mempraktekkan aturan-aturan syar'i dalam peradilan.